Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Melewati, NPM 170153, kelas 17C Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang negosiasi lintas budaya dan negosiasi internasional. Untuk yang pertama, apa itu negosiasi internasional? Jadi, seni negosiasi merupakan menentukan strategi mana yang harus diterapkan dan memilih model dan sudut pandang mana yang harus digunakan untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Untuk selanjutnya, apa yang membuat negosiasi internasional itu berbeda? Terdapat dua hal yang membedakan. Yang pertama ada konteks lingkungan. Di dalam konteks lingkungan tersendiri ada beberapa hal. Yang pertama ada pluralisme hukum dan politik. Yang kedua ekonomi internasional. Yang ketiga pemerintahan dan birokrasi asing. Yang keempat ketidakstabilan. Yang kelima ideologi. Untuk yang hal kedua yaitu konteks terdekat, yang merupakan ada kekuatan tawar-menawar relatif. Yang kedua tingkat konflik. Yang ketiga hubungan antar para negosiator. Yang keempat hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir pemegang saham terdekat. Selanjutnya, konsep budaya dalam negosiasi. Konsep budaya dapat dijelaskan sebagai fenomena pada tingkat grup, seperti berbagai keyakinan, nilai-nilai, ekspektasi perilaku, keyakinan budaya, dan harapan perilaku yang berbeda pada setiap negara. Kebudayaan sendiri merupakan nilai-nilai kebersamaan serta perbandingan lintas budaya yang dibentuk dengan menetapkan norma-norma penting dan nilai-nilai yang membedakan satu budaya dari yang lain, dan kemudian memahami bagaimana perbedaan-perbedaan ini akan mempengaruhi negosiasi internasional tersebut. Ya, terdapat 4 dimensi yang menjelaskan perbedaan antar budaya. Yang pertama ada individualisme. Individualisme ini mencakup konsep individualisme berorientasi pada bahasan terkait proses, hasil, dan preferensi dari negosiasi. Yang kedua ada power distance, yang merupakan yang lebih besar akan lebih berkonsentrasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga keberhasilan karir atau kualitas hidup. Ini merupakan budaya berbeda dalam sejauh mana individu terkait memegang nilai-nilai yang dipromosikan. Yang terakhir, penghindaran ketidakpastian. Ini tingkat ketidakpastian yang tinggi akan merasa tidak nyaman berada dalam kondisi negosiasi yang ambigu. Untuk selanjutnya, pengaruh budaya terhadap negosiasi dari sudut pandang manajerial ada 9 bagian. Yang pertama ada peluang negosiasi, yang kedua pemilihan negosiator, yang ketiga protokol, yang keempat komunikasi, yang kelima kepekaan waktu, yang keenam kecenderungan resiko, yang ketujuh kelompok versus individu, yang kedelapan sifat kesepakatan, dan yang terakhir emosionalisme. Selanjutnya ada strategi-strategi negosiasi yang responsif terhadap budaya. Selama persiapan, para negosiator harus menitikberatkan pemahaman mengenai 3 hal. Yang pertama yaitu prasangka kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, negosiator lain sebagai individu. Yang ketiga, konsep budaya negosiator lain. Untuk pengetahuan yang banyak mengenai budaya lain ada beberapa hal. Untuk yang pertama, mengakui kependekatan negosiator lain atau strategi unilateral. Yang kedua, improvisasi pendekatan atau strategi bersama. Dan yang ketiga, simfoni efek atau strategi bersama pula. Yang kedua, keakraban yang sedang. Ada beberapa hal juga. Yang pertama, adaptasi pendekatan negosiator lain atau strategi unilateral. Yang kedua, membawa seorang mediator merupakan strategi bersama juga. Yang ketiga, membujuk negosiator lain agar menggunakan pendekatan Anda. Untuk yang ketiga, pengetahuan sedikit mengenai budaya lain, yaitu memperkerjakan agen atau penasehat yang disebut dengan strategi unilateral. Untuk studi kasusnya, di sini saya mengambil studi kasus Disney sebagai perusahaan yang mengembangkan konsep tanam hiburan dalam bisnisnya yang telah berhasil meraih keuntungan di Amerika Serikat dan Jepang. Langkah selanjutnya yang dilakukan Disney adalah mencoba memasuki pasar Eropa. Dalam hal ini, Paris sebagai target utamanya. Mengapa Paris? Karena Disney berargumen bahwa Paris dipilih beberapa alasan. Dalam pelaksanaannya, Disney menghadapi beberapa masalah antara lain berupa boikot secara pembukaan oleh Menteri Kebudayaan Perancis.
dan kegagalan Disney untuk memperoleh target pengunjung yang datang dan pendapatan yang diharapkan. Mengapa bisa begitu? Hal ini disebabkan karena Disney mengalami kesalahan asumsi terhadap selera dan pilihan dari konsumen di Prancis. Ini disebabkan karena perbedaan budaya. Untuk analisisnya dari studi kasus tersebut, Disney akan mencoba menerapkan modal kerja tim yang serupa yang dilakukan di Amerika Serikat dan Jepang, yang tidak dapat diterima oleh karyawan Disney di Paris. Juga kesalahan perkiraan Disney yang bahwa orang Eropa akan menghabiskan waktu lama di taman mereka, ternyata itu salah. Kegagalan dan kesalahan pola budaya perusahaan yang dilakukan oleh Disney di Paris disebabkan oleh adanya kesalahan penafsiran budaya. Jadi Disney beranggapan bahwa apa yang diterapkan dan sukses di Amerika Serikat dan Jepang akan sukses juga di Prancis. Tetapi Disney juga seharusnya mengadakan riset dahulu tentang bagaimana budaya orang Prancis agar pola budaya perusahaan dapat sesuai dengan kultur setempat dan diterapkan di Prancis. Dan setelah Disney merubah strateginya, yaitu dengan merubah nama perusahaannya menjadi Disneyland Paris, merubah makanan dan pakaian yang ditawarkan sesuai pola budaya setempat, harga tiket dipotong sepertiganya, dan yang terakhir terbukti jumlah pengunjung Disney di Paris mengalami kenaikan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.